Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Srifa, ya, CIP. Angkatan keberapa, Bu? Angkatan 9, Bapak. Ya. Pada tugas ya? Iya, Pak. Ini saya kan ada tugas di modul 3.1, Bapak, mengenai pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan juga bujukan moral, seperti itu, Pak. Jadi pada pagi hari ini saya meminta kesediaan Bapak kemarin melalui chat WA untuk meluangkan waktu kita berbincang-bincang sedikit mengenai bagaimana pengambilan keputusan tentang dilema etika dan kasus-kasus bujukan moral di sekolah yang sering Bapak hadapi, seperti itu. Jadi kita langsung saja. Boleh, silakan. Apa yang saya bisa bantu ini, Bu Srifa? Oke. Jadi begini, Bapak. Dalam perjalanan kita sehari-hari di dunia pendidikan, khususnya Bapak ya, kita kan sering sekali mendapati kasus-kasus di mana kita diperhadapkan dengan dilema-dilema etika dan bujukan moral dalam keseharian, seperti itu, Pak. Nah, yang ingin saya pertanyakan ke Bapak ini, bagaimana sih caranya Bapak itu bisa mengetahui atau bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi ini merupakan kasus dilema etika atau ini adalah termasuk kepada bujukan moral, seperti itu, Bapak? Bagaimana cara Bapak untuk membedakan atau Ya, terima kasih, Bu Srifa. Jadi memang sebagai seorang pimpinan di satu unit seperti kepala sekolah ini, memang kasus-kasus semacam ini sering sekali muncul. Untuk mengidentifikasi ini terlebih dahulu kita harus melihat kasus tersebut. Ini berdasarkan ciri-cirinya. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut ini saya harus berkomunikasikan dengan pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, kemudian ke komite dan mungkin orang tua siswa. Jadi untuk dilakukan ini perlu daftar pertanyaan mengidentifikasi kasus. Tapi terlebih dahulu sebenarnya harus kita tahu dulu yang mana yang dikatakan dengan yang dengan dilema etika dan bujukan moral. Sepemahaman saya, kalau dilema etika itu berarti kasus benar lawan benar, yang terkadang memang berbenturan sekali, Bu. Jadi kita harus melihat ini kita harus melibatkan beberapa stakeholder yang ada di sekolah. Kalau bujukan moral itu kan benar lawan salah, jadi no problem ini masalah. Jadi kita harus membuat dulu, menganalisa dulu kasusnya ini dia masuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Kita melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mungkin ya, stakeholder yang ada di sekolah. Itu mungkin, Bu. Oke, jadi kita harus menganalisis dulu, Bapak, ya. Dia harus dulu kasusnya, apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Supaya pengambilan keputusan nanti itu tidak berlawanan dengan kasus yang ada. Iya. Jadi setelah tadi kita melakukan ini, Pak, ya, menganalisis kasus tersebut apakah dia masuk dalam dilema etika atau bukan moral. Nah, selanjutnya ini, Bapak, setelah kita mengidentifikasi kedua kasus tersebut. Nah, bagaimana ini cara Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, inilah makanya setelah tadi kita kumpulkan dengan stakeholder yang ada, baik itu guru-guru, kemudian mungkin kita melibatkan bersama dengan komite, orang tua siswa, kemudian setelah itu kita membentuk teamwork yang istilahnya menyelesaikan masalah itu dengan cara mungkin pertama kita mengumpulkan fakta-fakta dulu. Kita lihat masalahnya apa, setelah itu kita mengumpulkan fakta-fakta apa yang
yang kita butuhkan, kemudian kita melibatkan siapa yang kira-kira perlu dilibatkan dalam kasus tersebut. Setelah itu kemudian kita menganalisa benar salahnya, ya. Benar salahnya, kemudian kita membuat solusi alternatif, apa masalah pemecahan masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang kita jadikan dasar dalam mengambil keputusan. Dan tapi yang perlu kita ingat, yang kita utamakan dalam pengambilan keputusan adalah kita prioritaskan keputusan berpihak pada guru, ya. Tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan yang harus kita ambil apa. Dengan diskusi tadi bersama stakeholder itu tadi, ya, itu mungkin Bu yang bisa saya. Jadi sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu pihak ya Bapak ya, karena sudah merupakan keputusan. Ya, apapun itu semua keputusan stakeholder. kita, jangan kita malah keputusan sendiri, kemudian kita kita libatkan tadi orang-orang yang mempunyai kepentingan. Dengan cara apa? Jangan langsung kita justice itu masalah, padahal kita tidak menemukan fakta-fakta yang ada. Terus kita tidak menemukan fakta-faktanya, setelah itu kemudian kita diskusikan. Tetapi apapun keputusan kita itu, ya inilah, makanya saya bilang tadi dilema etika yang biasanya apa? Biasanya yang dibatkan si malakama. Jadi si malakama karena benar lawan benar. Ya, Iya. yang penting intinya bahwa jangan kita merugikan. Tetap berpusat pada murid. Iya, Pak, ya. iya. Nah, sepertinya tadi ini dari apa yang Bapak paparkan tadi dalam pengambilan keputusan itu sudah ini Pak ya, sudah melalui langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang tadi seperti Bapak ungkapkan tadi, yaitu berdiskusi dengan stakeholder yang terkait, lalu mendiskusikan sampai membuat kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Iya. Ya. Nah, lantas ini Bapak, hal-hal apa saja kah yang selama ini Bapak anggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Inilah kembali ke dilema etika lagi. Ini memang dilema etika ini memang selalunya ya, saya bilang tadi seperti si malakama, karena ya itu kembali benar lawan benar. Jadi kalau yang saya lakukan adalah pertama itu kita menentukan dulu akar masalahnya, ya, akar masalahnya apa, kemudian kita mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu, setelah menentukan akar masalah, kemudian siapa-siapa yang terlibat, kemudian kita menentukan stakeholder yang ada ini seperti guru kita libatkan, kemudian mungkin orang tua siswa dan seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kita membuat alternatif solusi pemecahan masalah. Setelah kita temukan misalkan 2-3 alternatif pemecahan masalah, solusinya mungkin solusinya semacam ini, itulah kemudian kita diskusikan tadi dengan stakeholder itu. Nah, jelas di dalam keputusan itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, pertimbangannya, kemudian dari sudut pandang apa kita memutuskan itu masalah, sehingga yang tadi kembali bahwa dari setelah keputusan itu kita tetapkan, tidak ada yang merasa dirugikan, dan mudah-mudahan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik, walaupun istilahnya ya, si A yang merasa bahwa saya ini, tapi dia tidak merasa bahwa saya ini di justice, bahwa saya merasa bersalah ya, dengan keputusan yang kita ambil, mungkin semacam itu. Jadi yang paling efektif, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu berdiskusi itu Bapak. Iya, kita tahu akar masalahnya apa. Setelah itu kita carikan, kita berdiskusi dengan stakeholder, kemudian kita menentukan alternatif solusi keputusan apa yang harus kita ambil dari beberapa alternatif, kita lihat yang mana yang terbaik. Ya. Masya Allah. Selanjutnya nih Pak, setelah tadi ada langkah-langkah, hal efektif apa, nah pastikan dalam pengambilan suatu keputusan itu ada yang namanya tantangan. Iya, sangat jelas itu pasti ada tantangan, karena itu tadi mungkin keputusan kita itu si cocok tapi si A, tapi si B itu tidak cocok. Itu memang tantangan dan harus kita terima itu. Maka sebenarnya seperti si malakama. Jadi yang sering Bapak temui itu Pak, yang sering Bapak dapatkan ini, tantangan seperti apa dalam pengambilan keputusan ini? Yang jelasnya bahwa
dalam mencari keputusan itu harus kita pilih keputusan yang terbaik seperti yang saya katakan tadi. Setelah kita menemukan akar masalahnya, kemudian pemisahan masalahnya jangan cuma satu pertama, harus ada beberapa solusi sehingga kemudian solusi itulah yang kemudian nanti yang kita akan diskusikan dengan stakeholder, kira-kira kalau yang ini akibatnya semacam ini, kalau keputusan ini yang kita ambil akibatnya semacam ini, sehingga yang apapun keputusan yang kita ambil itu dari beberapa solusi itu itulah yang terbaik mungkin, sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan keputusan dari pihak-pihak lembaga. Kemudian apalagi macam kita ini kan bagian dari suatu institusi, kita ini adalah unit kerja, tapi kan berarti masih ada di atas kita, kita mungkin Bu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap tadi dari apa yang Bapak utarakan mengenai tantangan, bahwasanya ada jika keputusan satu yang kita ambil belum cocok dengan si A, kemudian hal itu padahal cocok dengan si B. Iya. Jadi kita harus menemukan solusi terbaik seperti itu. Iya. Tapi sekali lagi Bu, bahwa tetap jangan kita mengambil keputusan sendiri. Terkadang begini, kita tidak merasa bahwa saya sering bilang bahwa adik itu kan tidak harus sama. Iya betul. Adik tidak harus sama. Artinya mungkin keputusan saya ini baik bagi saya, tapi kan tidak cocok untuk orang lain. Makanya perlu kita berdiskusi dengan stakeholder. Jadi apapun keputusan kita itu hasil dari musyawarah kita dengan stakeholder. Dan selanjutnya lagi Bapak, Iya. Apakah ini Bapak mempunyai jadwal-jadwal tertentu mungkin dalam penyelesaian suatu kasus di 5 etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga? Kalau jadwal sih tidak, tapi kan ini biasanya tergantung dari masalah yang ada. Iya. Karena yang namanya kita berhubungan dengan masyarakat itu pasti saja ada masalah yang kita temukan. Hanya biasa ini tidak masuk ke dalam ranah jadi tidak ada jadwal tertentu. Hanya kita persiapkan kira-kira misalkan ada kasus, ada terjadi misalkan 2 kasus nih, kasus A dan kasus B. Kita harus memprioritaskan dulu kira-kira yang mana yang perlu tindakan secepatnya. Jadi tidak, kalau masalah Ibu pertanyakan masalah jadwal, tidak ada jadwal khusus yang saya programkan itu, tapi kita lihat kasusnya apa. Kalau misalkan ada 2 kasus, kita prioritaskan dulu kasus mana yang secepatnya kita ambil keputusan, sehingga kemudian kita berlanjut ke masalah-masalah lain. Kalau khusus jadwalnya tidak ada. Iya Bapak, jadi sifatnya fleksibel. Iya, seperti fleksibel, Bapak, ya? sifatnya fleksibel, tergantung dari masalah apa yang akan muncul di sekolah. Tapi jika ada masalah tidak disimpan saja, Ya, tapi tidak boleh Bu, karena langsung dicarikan ya solusi. masalah itu kan akan berlanjut terus. Iya. Ya. Kalau disimpan nanti menumpuk. Iya, menumpuk lagi masalah. Jadi kalau jadwal tidak ada sendiri, tapi kapan ada kasus, misalkan ada 2 kasus, harus kita putuskan kira-kira yang mana harus kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga bisa dapat menyelesaikan masalah ini bagus lagi. Jadi tidak ada penjadwalannya Pak ya? Tidak ada penjadwalan. Nah, lalu Pak, ini dalam penyelesaian masalah itu kan seperti Bapak ungkapkan tadi, ada kita bekerja sama atau kita berdiskusi dengan stakeholder terkait. Ya Nah, harus itu tuh, harus. apakah ada, maksudnya di antara stakeholder itu Bapak yang paling mendukung pada saat Bapak menyelesaikan atau ingin mengambil suatu keputusan itu, apakah ada stakeholder yang paling mendukung seperti itu? Secara intinya sebenarnya tidak ada, hanya kemudian yang di dalam mengambil keputusan yang terpenting bahwa kita melibatkan semua. Karena kenapa menurut saya sesuatu itu yang kita laksanakan itu tergantung dari komunikasi ini. Jadi mudah nanti Bu Srifa setelah jadi CGP bisa di kepala sekolah dijadikan pengalaman bahwa bagaimana kita harus menjalin komunikasi dengan semua. Bukan cuma sebenarnya dengan guru, dengan orang tua, dengan komite, tapi dengan siswa juga. Terkadang begini, ada anak-anak, ada contoh kasus sebenarnya yang bisa saya buatkan contoh. Ada anak-anak yang
mungkin dia punya kelainan, Dikasih, dikasih, iya, Bapak, mohon maksudnya, maaf, ada kekhususan tersendiri. Enggak, maksud saya begini, ya mungkin ya kekhususan, bahasa halus itu kekhususan. Jadi dia itu anaknya, kelas 2, dia itu anaknya mungkin karena di rumahnya terlalu dimanja, kalau nulis itu, kapan terlalu banyak, dia terlambat nulisnya ngamuk. Robe dia punya kertas, diganggu teman teriak-teriak. Ini kayak dia punya teriak ini. Jadi itu gurunya tidak bisa, kemudian saya tergantung, saya gitu. Jadi saya ajak komunikasi di sini, kemudian saya ajak diskusi. Jadi intinya komunikasi, komunikasi dengan melibatkan semua stakeholder. Dan saya berpikir bahwa kalau saya masih bisa tangani dulu, yang dulu saya enggak karena nanti datang orang tuanya. Iya, Bapak, betul. Kalau masih bisa diselesaikan dalam kelas, bisa dalam sekolah. kelas, tapi sampai gurunya kaget itu. Oh ternyata pakai sini bisa selesai, saya lakukan apa? Ya itu namanya kita belajar psikologi dulu. Iya. Jadi intinya komunikasi, Bu. Dan mungkin tadi itu apa namanya, kalau dari contoh kasus yang Bapak berikan tadi, mungkin saya bisa memberi satu masukan ini Bapak. Iya, silakan. Di sini dalam proses pembelajaran itu mungkin apa namanya, ibunya mungkin Pak bisa diberi masukan bahwasanya pada saat dia menjalankan menerapkan atau melakukan pembelajaran di kelas, tidak harus menyamakan semua satu pembelajaran untuk anak, karena semua anak kan mempunyai kebutuhan tersendiri. Jadi bisa mungkin yang mempunyai satu keistimewaan diberikan satu model atau satu teknik tersendiri begitu Bapak. Jadi dengan berjalannya waktu dia tidak akan lagi merasa tertinggal dengan temannya yang lain, tetapi dia mampu menyelesaikan apa yang dia hadapi sendiri seperti itu. Nah ini mungkin bukan kendala, Bu, karena salah satu mungkin faktor penyebabnya karena sepemahaman saya bahwa di dalam proses itu karena ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita melihat itu model pembelajaran kita tidak bisa menyamakan semua anak. Harus kita melihat apakah anak ini mungkin kebutuhannya secara audionya dia cepat, ini kemudian. Nah inilah kemudian yang menjadi PR untuk kita semua. Guru. Saya sering mensosialisasikan ini. Sudah di dalam pembelajaran itu kita merubah paradigma mengajar kita, jangan kita menggunakan paradigma belajar seperti yang melakukan perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan. Saya ajarkan mereka bahwa sekarang ini ada namanya pendidikan berdiferensiasi. Apa itu pendidikan berdiferensiasi? Kita melihat anak, memberikan anak itu tidak harus sama. Kita harus melihat kelebihan, keistimewaan anak masing-masing. Itu mungkin. Oke, Masya Allah. Kita semua mendukung ya Pak ya. Amin, Bu, mudah-mudahan semua guru ini sudah mulai bisa untuk kemudian pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya. Terutama pembelajaran yang lebih berpusat pada mereka. Iya, lebih bermakna dan lebih berpusat kepada murid. Masya Allah, luar biasa sekali percakapan kita nih Bapak, sudah dari ranah pengambilan keputusan matematika sampai ke pembelajaran berdiferensiasi ini. Sudah menyeberangkan diferensiasi ya. Kayaknya butuh waktu lebih panjang ya. Oke. Nah dari semua yang telah Bapak, ini tadi kita kembali lagi ke fokus wawancara kita pada hari ini Bapak. Jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, nah adakah hal bijak yang bisa Bapak berikan atau bisa Bapak ujangan kepada kami ini Bapak sebagai karena kami juga pengambilan keputusan ini bukan hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja Bapak kami juga guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam kelas. Kami juga harus yang namanya pengambilan keputusan itu harus tetap ada karena permasalahan juga selalu ada di dalam kelas. Nah, mungkin ada satu hal yang Bapak bisa ujangan kepada kami. Artinya begini, bahwa kita ini sebagai manusia yang normal atau apalagi sebagai guru, permasalahan itu pasti. Itu yang dibilang tadi bahwa permasalahan itu jangan kita tumpuk. Karena permasalahan pasti ada, namanya manusia normal. Tapi dengan masalah yang kita temui sehari-hari itu membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Tapi itulah kata kuncinya bahwa sebenarnya
kalau kita mengambil suatu keputusan itu kita harus mempertimbangkan, jangan serta-merta spontanitas langsung kita, oh ini begini penyelesaian, tidak. Harus kita pikirkan matang-matang kira-kira efek dari keputusan yang kita ambil itu kira-kira berefek kemana. Ya, itu kembali lagi bahwa dulu yang bilang lagi bahwa kita ini sebagai guru, kemudian misalnya nanti sebagai pemimpin dalam suatu institusi, kalau sekarang kan pemimpin dalam pembelajaran, masalah itu pasti ada, apalagi pengaruhnya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran semacam yang dapat di guru penggerak ini membuat kita lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian setelah itu intinya bahwa bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, tapi tidak merasa bahwa merugikan orang lain. Harus kita umumkan. Seperti mungkin dalam kelas harus kita pertimbangkan dengan guru, dengan teman kita guru, kemudian kita panggil terus kalau ada di sekolah, ada di kelas ini bagaimana solusinya kira-kira bagaimana. Mudah-mudahan dengan itu, dengan mempertimbangkan beberapa masukan-masukan dari teman dan kepala sekolah, kita melihat, kita mengambil keputusan yang terbaik dari beberapa keputusan alternatif keputusan yang kita bisa. Jadi intinya bahwa permasalahan yang ada itu membuat kita lebih bijaksana lagi. Ya, itu intinya, Bu. Kemudian juga yang paling utama juga bahwa kita mengusahakan meminimalisir risiko yang akan timbul. Jadi kan sebenarnya apa? Kita ini tujuan pembelajaran kita 3. Apapun yang kita lakukan di sekolah, 3 tujuan pembelajaran kita apa? Siswa dan siswa. Apapun yang kita lakukan, ya kita harus meninggalkan paradigma berpikir kita tentang yang lalu, berpikir yang lalu, mengajar yang lalu, yang penting datang, mengajar, kasih evaluasi, selesai. Sekarang tidak. Menuntaskan tanggung jawab saja kan Pak. Menggugurkan kewajiban. Sekarang tidak boleh lagi. Artinya kita juga mengajar itu kemudian pembelajaran kita lebih bermakna. Dan insya Allah itu menjadi amal ibadah dan pahala buat kita. Itu mungkin Bu yang bisa. Masih ada Bu Seripa yang saya bisa. Sepertinya sudah cukup Bapak. Hal-hal luar biasa sekali yang saya dapatkan di sesi wawancara kita kali ini. Kayaknya di kesempatan kedepannya saya akan kembali meminta waktu luang Bapak untuk berdiskusi mengenai. Siap Ibu, siap. Kita selalu berbagi hal-hal baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sekali lagi menjadi jalan pahala buat kita berbagi praktik baik. Itu prinsipnya ya. Betul. Selalu berbagi praktik baik. Harus berbagi praktik baik kepada teman-teman guru dan saya ingatkan juga Bu Seripa sebagai insya Allah menjadi guru penggerak ke depan bahwa kalau kita yang berhasil kayaknya kurang seru. Betul Bapak. Jadi harus kita seperti logonya, motonya dulu bergerak dan menggerakkan. Tergerak dulu, harus tergerak dulu kemudian. Setelah kita tergerak, saya harus bergerak. Dan ya selalu saya bilang Bu, kami ini sebagai yang dituakan dalam satu pendidikan tidak terlalu butuh guru yang pintar, tapi kita butuh guru yang mau biar pintar, kalau tidak mau percuma. Iya itu Bu. Jadi intinya tergerak dulu. Saya ini harus begini, kemudian kita bergerak. Setelah kita memotivasi diri pribadi, sudah berbuat. Ayo kita menggiatkan teman-teman. Maka sekarang itu adanya komunitas belajar. Mungkin Bu dan Ibu Seripa bisa sukses. Apa yang Ibu dapat di ilmunya, yang Ibu dapat di guru penggerak ini kemudian bisa diterima. Kemudian intinya bisa berbagi ke teman-teman. Masya Allah, insya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kita tergerak dalam hati. Bergerak memperlihatkan apa action kita ke teman-teman, semoga mereka tertarik. Setelah itu mereka tertarik dan mereka juga dengan kita menggerakkan mereka mau mengikut, insya Allah. Yang bermanfaat buat kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Iya betul. Masya Allah luar biasa sekali Bapak. Jadi sepertinya sesi wawancara kita kali ini sudah cukup dan saya ucapkan banyak terima Sama-sama, kasih Ibu. Pak KS sudah mau meluangkan waktunya di pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Seripa. Terima
sekali Ibu sudah mau meluangkan waktunya di antara kesibukan Ibu yang sangat luar biasa. Iya. Jadi Ibu apa namanya? Saya meminta waktu Ibu kemarin itu untuk melakukan sedikit wawancara mengenai apa namanya, pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang sering sekali kita hadapi di lingkungan sekolah kita, Ibu. Iya. Nah kan selama ini Bu ya, sering sekali kita menjumpai kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu. Nah, bagaimana caranya Ibu supaya Ibu itu bisa mengetahui bahwasanya kasus yang sedang Ibu hadapi itu merupakan kasus dilema etika atau dia termasuk dalam kasus bujukan moral. Nah, bagaimana caranya Ibu bisa mengetahui hal itu, Ibu? Ya. Kalau untuk mengetahui apakah dia dilema etika dengan atau bujukan moral, ya makanya kita observasi juga ya. Kemudian kita lihat permasalahannya apa. Ketika kita pernah lihat permasalahannya, kalau dilema etika kan itu antara benar dengan benar. Kita mau melakukan ini dia benar, kita mau melakukan ini dia benar. Jadi kita dilema, tetapi semuanya punya konsekuensi yang berbeda. Nah, kemudian kalau bujukan moral ya gampang aja. Ketika anak ini benar Sudah pasti. pastinya benar, salah ya salah. Tinggal kita bagaimana seorang pimpinan apa ya, mengkaji atau menganalisis masalah itu. Kalau dia benar, dibujukan moral benar, ya harus kita jalankan yang benar, jangan yang salah kita benarkan. Ya, itu gampang dia. Tetapi dilema etika ini yang susah, menganalisisnya juga susah, mengidentifikasinya juga susah. Karena sama-sama benar, tetapi mau tidak mau kita harus memutuskan. Nah, disinilah sebagai pimpinan kita harus memutuskan dalam suasana yang tenang, tidak gegabah, dan harus berpikir panjang, supaya jangan banyak yang kita punya keputusan itu lebih banyak merugikan. Jadi kita analisis dulu, kita identifikasi, kita observasi juga, kita komunikasi yang baik, bagaimana mencari latar belakang masalah dan bagaimana juga mencari solusinya. Yang jelas semuanya yang kita utamakan segi manfaatnya. Jadi untuk membedakan kasus-kasus itu perlu diadakan identifikasi dan observasi seperti itu, Ibu ya. Lantas Ibu, setelah kita apa namanya kita mengidentifikasi nih, misalkan ada sebuah kasus yang sementara kita hadapi, terus setelah kita mengidentifikasi kasus tersebut, nah kita sudah menentukan dia berada di dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika kita mendapati kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu, Ibu, dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan atau Ibu mengambil satu keputusan seperti itu? Nah, kembali lagi saya bilang segi manfaatnya. Kalau sama-sama benar, kita harus memutuskan dalam suasana tenang. Kemudian kita kalau ini yang benar, manfaatnya juga lebih bermanfaat, yang lebih artinya bagi semua orang, bukan segelintir orang, tapi semua orang. Ya itu yang kita jalankan. Walaupun kadang itu kita tabrak juga undang-undang, ya, peraturan. Tetapi menabrak peraturan untuk manfaat yang lebih baik ya enggak apa-apa, tetapi jangan menabrak aturan justru merusak kita. Itu yang tidak boleh, sama sekali. Kemudian kan kita juga bagaimanapun kita ini manusia, otomatis kita juga punya belas kasih, ya, antara kasihan dengan keadilan. Itulah yang salah satu
prinsip juga ya, antara keadilan dengan kekasihan, rasa kasihan. Seharusnya kita berbuat yang seharusnya yang seadil-adilnya, tetapi ada lagi rasa kasihan, ada juga kita dengan rasa kasihan itu kita tabrak lagi keadilan. Iya. Tapi kalau saya sudah seperti itu, jadi apa namanya, saat mengambil keputusan itu mungkin dengan dilakukan komunikasi Iya. yang baik gitu Pak ya. Yang jelas komunikasi itu selalu harus ada komunikasi. Ketika komunikasi yang baik, kita komunikasi yang lebih persuasif ya, komunikasinya, dan betul-betul ini dari segi manfaatnya, dari dua kebenaran ini, manfaatnya bagi orang banyak juga manfaatnya lebih besar ya, kita ambil yang lebih bermanfaat, manfaatnya besar. Nah, tapi bukan manfaat untuk diri kita sendiri atau segelintir orang, kan manfaat bagi semua orang. Iya. Terutama murid ya Bu. Iya, terutama murid. Kan murid kita ini banyak. Jadi kalau manfaatnya hanya untuk satu murid saja, ya kita ambil yang bermanfaat untuk banyak siswa. Ya, begitu. Walaupun sama-sama benar yang akan kita ambil. Pokoknya benar-benar bisa dikata yang rumit sekali Bu ya, tentang dilema etika ini. Iya, itu dan selalu ada, apalagi di sekolah kami ini sering terjadi. Dan saya harus berani ambil keputusan, tetapi mengambil keputusan juga itu harus komunikasi yang persuasifnya yang bagus antara semua unsur warga sekolah, baru kita ambil keputusan. Iya, jangan sepihak lah kita mengambil keputusan. Iya betul Ibu. Dari yang sudah Ibu ungkapkan tadi, pada saat mau mengambil keputusan itu perlu diadakan komunikasi yang persuasif. Itu sudah termasuk langkah-langkah dalam ini Bu ya, dalam pengambilan keputusan yang kita lakukan seperti itu. Iya. Nah selanjutnya Ibu, kalau tadi kan kalau langkah-langkahnya itu seperti tadi yang Ibu ungkapkan, melakukan komunikasi. Nah sekarang itu tentang adakah hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif seperti itu Ibu pada saat Ibu mengambil satu keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif itu saya berkaca lagi dari pengalaman. Kembali lagi kita refleksi diri ya, kita evaluasi yang pernah kita lakukan. Ketika kita melakukan ini, ternyata hasilnya seperti ini. Kalau hasilnya banyak tidak bermanfaat, kita pakai jalan lain, kita ambil lagi yang lain. Artinya kita memutuskan yang jangan seperti itu lagi. Berarti evaluasinya kita, oh ini tidak tepat. Ya, mungkin ada yang lebih tepat lagi, sudah tepat tapi ada lagi yang lebih tepat. Banyak-banyak evaluasi diri dengan refleksi saja dari kejadian-kejadian apa yang kita alami selama ini kan. Adapun yang belum kita alami, ketika kita mendapat masalah ini, kita banyak sharing. Jangan sendiri. Jangan sendiri, artinya kita sharing dengan orang-orang yang bisa kita anggap bisa membantu kita. Jangan sharing lagi sama orang yang tidak bisa membantu kita. Iya. Ya harus yang berpengalaman. Berpengalaman bisa membantu kita keluar dari mengambil keputusan yang tepat. Nah, seharusnya kita bijaksana, sebijaksana mungkin. Menjadi pimpinan juga itu harus sebijaksana mungkin. Meskipun sudah bijaksana tapi masih terkadang Nah, itu salah satu tantangan juga, dan tidak boleh juga kita artinya berpikir saya sudah bijaksana, kenapa sampai begini.
ya tantangan. Termasuk dalam dilema etika. Iya, termasuk dalam dilema etika, termasuk juga dalam tantangan. Iya. Nah, tantangan itu bagaimana caranya kita bisa hadapi. Iya, kan biasa kita sudah melakukan yang benar lah. Iya. Ya, yang benar menurut banyak orang. Tetapi segelintir orang itu salah. Artinya bukan salah, tapi tidak menerima, tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kan memuaskan orang itu relatif. Susah kita memuaskan semua orang. Setidak-tidaknya sebagian besar dipuaskan, sebagian kecil nanti ngikut. Iya betul. Iya begitu. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dan tidak mustahil kita memuaskan orang. Betul. Artinya untuk 100% nih, Iya. tidak akan bisa kita puaskan semua orang untuk 100%. Ada-ada saja. Iya betul. Yang penting kita sudah membuat hal yang terbaik untuk Hal terbaik untuk orang semua. banyak. Oh, tidak. Jangan lagi hal terbaik untuk diri sendiri. Itu yang perlu dihindari. Iya. Iya. Tentang hal-hal dan tantangan tadi itu Ibu ya. Lantas adakah jadwal-jadwal rutin seperti Ibu untuk jadwal-jadwal rutin yang Ibu susun begitu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Kalau dilema etika yang ada di sekolah kan namanya sekolah itu banyak. Untuk jadwal-jadwalnya kita ada rapat, pasti ada rapat berkala di sekolah. Jadi ketika ada masalah-masalah, disitulah guru bagaimana dia tumpahkan juga. Saya punya siswa seperti ini, harus saya berbuat apa, saya harus melakukan apa. Nah kita sharing lagi di situ. Oh ini begini, ini akibatnya nanti apa. Kalau ibu kita lakukan ini memang betul kita bisa lakukan ini, tetapi akibatnya seperti apa, hasilnya seperti apa ya. Kita sharing di rapat-rapat itu, pertemuan-pertemuan kecil dalam sekolah. Ya otomatis setiap bulan kita persiapkan, setiap bulan ada pertemuan khusus untuk membahas apa-apa semua yang terjadi di sekolah. Sehingga kan ketika kita berkomunikasi dalam satu forum begitu, maka keluarlah suatu masalah yang di dalamnya mungkin terdapat dilema-dilema etika itu. Iya, jadi disitulah kita bekerja sama, sharing pendapat, apa keputusan terbaik yang kita lakukan. Iya. Jadi penjadwalannya itu sesuai dengan pertemuan rutin sekolah. Iya. Adapun kalau misalkan namanya masalah ya, tidak memungkinkan kita menunggu juga sampai pertemuan itu. Ada kadang masalah yang harus segera kita selesaikan. Fleksibel gitu artinya. Iya, jadi kita fleksibel saja. Kalau misalkan harus selesai pada waktu itu juga ya kita harus selesaikan dengan segala prosedurnya juga. Iya. Sesuai dengan masalahnya lah, menyesuaikan dengan masalah. Jadi tetap tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur meskipun enggak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Tergantung Iya, masalahnya. Tergantung Iya, masalahnya. nggak mungkin Ada kalau masalah ditumpuk yang bisa masalahnya. dijadwalkan, ada masalah yang tidak bisa kita Urgent, jadwalkan, iya. dan harus segera kita ambil keputusan. Iya, betul, Keputusan Ibu. apapun itu harus kita segera ambil untuk menyelesaikan masalah itu. Itu dilema etikanya yang berat di situ, yang secara spontan harus diselesaikan itu agak berat di situ. Tetapi kembali lagi kita komunikasi yang baik, sehingga kita bisa mengidentifikasi semua masalahnya, latar belakangnya, apa solusinya dan apa hasilnya. Kita putuskan sehingga bisa kita sebijaksana mungkin memutuskan. Ya, kembali ke KSE lah. Dalam pengambilan keputusan itu ya, kita harus siap sebijaksana. Terus Ibu dalam proses pengambilan keputusan itu Ibu, kan tadi Ibu Ibu mengungkapkan bahwa dilakukan komunikasi persuasif yang
baik seperti itu. Nah, ini Bu, komunikasi itu Ibu jalin dengan siapa saja, pihak-pihak mana saja yang Ibu ajak untuk berkomunikasi? Komunikasi semuanya pada seluruh warga sekolah itu, orang tua siswa, siswanya, gurunya, komitenya, pemerhati pendidikannya, semuanya kita, masyarakat sekitar pun kita komunikasi yang baik selagi ada sangkut pautnya ke mereka. Jadi semua warga sekolah kita libatkan ketika masalah itu mengharapkan mereka ada. Yang kembali lagi ke masalahnya. Iya. Ya, dari beberapa pihak tadi itu Ibu yang sudah Ibu ungkapkan, ada enggak, mungkin biasanya kan ada satu pihak mungkin yang kontribusinya lebih besar seperti itu, atau bagaimana? Ya ada juga ya kontribusinya yang agak besar, apalagi kami juga di sekolah sini kan komite berjalan. Ya, jadi otomatis pengurus komite juga itu kan kontribusinya walaupun bukan dengan dana tetapi dengan tenaga dan pikiran kan termasuk kontribusi. Ketika mengambil dilema etika itu yang berkaitan dengan mereka, setidak-tidaknya walaupun ada kontribusinya, kita juga jangan terlalu kelihatan terlalu memihak. Terlalu berat sebelah. Terlalu berat sebelah walaupun mereka ada. Kembali lagi kita harus ke keadilan juga. Kita kembali ke keadilan juga. Setidak-tidaknya kita tidak terlalu menyampingkan keadilan itu dari kontribusi mereka. Kita tidak terlalu menyampingkan keadilan. Keadilan juga harus kita tegakkan juga. Kita tegakkan juga selagi betul-betul bisa diterima. Iya, bisa diterima, artinya bisa mereka bisa bekerja sama dengan kita dan bisa menerima apa yang bisa kita putuskan. Jadi meskipun ada yang berkontribusi lebih ke sekolah, tetap keadilan harus kita tegakkan juga. Iya, tidak serta-merta orang yang punya kontribusi besar semuanya kita mau ikuti. Tidak. Kalau dia melanggar betul dari prinsip keadilan, ya kita juga harus berpikir keras dulu. Bagaimana mau menerima itu, menjalankan apa yang keinginannya mereka kan? Kita juga berpikir keras. Utamakan kepentingan bersama. Iya. Nah, dari sekian banyak tadi yang sudah Ibu ungkapkan, ada nggak satu hal yang bisa Ibu sampaikan, mungkin kayak berupa wejangan atau pembelajaran lah bagi kami ini yang sedang belajar dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika atau majikan moral? Sebagai wejangan, titip sedikit saja, ketika mengambil keputusan itu jangan terburu-buru. Ya, artinya kita berpikir jangka panjang lah. Kita berpikir lambat. Kalau orang bilang kita berpikir lambat, lebih mending kita berpikir lambat dalam mengambil keputusan, tapi dia tepat sasaran, dibandingkan kita berpikir cepat tetapi itu akan teledor nanti, mengakibatkan hasilnya nanti menjerumuskan kita atau merugikan banyak orang. Jadi kita butuh ketenangan. Jadi ketika mendapatkan dilema etika, sebaiknya berpikir tenang, berpikir agak lambat, bukan disimpan, tapi kita lambatnya itu artinya mengkaji dulu. Kembali lagi, apa masalahnya, apa yang mau diambil langkahnya, apa solusi yang kita mau lakukan, dan hasilnya apa, sudah dipikirkan matang-matang. Iya, kita pikirkan dulu matang-matang, baru kita ambil keputusan. Kembali lagi, jangan mengambil keputusan
secepat mungkin dengan keputusan sendiri. Kalau keputusan itu bisa dirembukkan, bisa diminta pendapat dari orang-orang yang punya kompetensi di situ, kenapa tidak? Karena kembali lagi ketika kita meminta pendapat atau masukan dari orang-orang yang berpengalaman daripada kita bisa dapat sedikit ilmu ke situ dan bukan mengurangi beban, tetapi kan yang kita harap ini hasilnya mengurangi penyesalan. Mengurangi penyesalan. Jangan sampai sudah ambil keputusan belakang menyesal habis-habisan. Jadi kita ambil langkah itu, kita ambil setidak-tidaknya penyesalan mungkin ada sedikit tapi terkurangi. Iya, karena Tidak. ini merupakan hasil bersama, hasil Iya, keputusan bersama. hasil keputusan bersama. Ya, tergantung kembali lagi ke masalah. Ada yang dibutuhkan keputusan bersama dan ada dibutuhkan keputusan sendiri. Iya, tergantung masalahnya. Iya. Iya. Intinya jangan mengambil keputusan gegabah seperti Ya, itu. jangan gegabah. Begitu dapat masalah langsung diputuskan apa, nggak boleh. Ya, kalau butuh penjadwalan, kan biasa ada masalah yang terjadi di sekolah, dia harus butuh proses untuk penyelesaian. Ya kita jadwalkan supaya kita bisa ketemu semua, ambil keputusan supaya memuaskan semuanya. Tetapi ada juga keputusan harus seketika kita ambil, ya setidak-tidaknya walaupun kita sendiri yang ambil keputusan, kita harus kita dituntut untuk berpikir bagaimana apa yang kita ambil itu mengurangi penyesalan dari keputusannya kita. Jadi keputusannya kita harus kita berpikir semata-matanya, agak lambat sedikit ya. Agak lambat tetapi tetap Tetap berjalan, jangan keputusan cepat tapi menyesalnya luar biasa. Misalnya luar Luar biasa. biasa, apalagi kalau menyangkut dilema etika, karena sama-sama benar kan. Ambil ini benar, ambil ini benar. Ketika saya lakukan ini benar, tapi itu sana ada lagi yang kesini lagi benar, jalankan lagi ada lagi yang, tapi kembali lihat manfaatnya. Kesini manfaatnya mungkin menyelamatkan dari 100 menyelamatkan 60 orang. Nah, di sini jalan dari 100 kita hanya menyelamatkan 10 orang. Pilih yang mana? Kita pilih yang menyelamatkan 60 orang. Ya. Ya, itulah yang kita ambil. Walaupun kadang-kadang itu kita sekali lagi kita menabrak undang-undang atau peraturan. Tetapi ingat, boleh menabrak aturan, tetapi kalau aturan itu tidak sampai menjerumuskan kita yang kita tabrak itu. Tapi kalau kita tabrak aturan ini untuk menyelamatkan dan kita juga terselamatkan, ya kita ambil. Karena tidak selamanya aturan itu benar. Kadang juga aturan itu terlalu baku sampai tidak fleksibel lah. Apalagi kalau sampai sekolah yang buat itu kan fleksibel, artinya bisa kita gunakan pada saat-saat tertentu, bisa kita tidak memakai itu. Kadang ada aturan-aturan yang karena bahasa pasalnya itu aturannya terlalu kaku sehingga diterapkan itu mudah patah. Jadi ketika diterapkan bisa mematahkan semangatnya anak seperti itu. Iya, betul. Jadi segi manfaatnya, kita kembali ke segi manfaat. Jadi kalau punya dilema mau pilih yang mana, ya lihat yang mana segi manfaatnya, ya manfaatnya dan tidak menjerumuskan kita. Walaupun banyak manfaatnya, kalau kita yang dijerumuskan, kita yang terbakar, ya jangan ambil, jangan ambil itu, jangan. Iya. Jadi sama bermanfaat untuk orang banyak, juga bermanfaat untuk
diri kita. Ya, walaupun kadang juga bermanfaat sih, tapi kadang juga membuat kita kita ada yang tidak menerima juga, tetapi kan itu konsekuensi. Ya konsekuensi, tapi selagi konsekuensinya itu tidak terlalu besar, kenapa tidak? Saya begitu di sini. Iya. Kadang saya langgar. Tapi kalau saya mendesak siswa saya butuh ini, terus sebagian besar membutuhkan itu, sebagian kecil tidak membutuhkan, saya pilih yang membutuhkan sebagian besar karena menyelamatkan yang lebih banyak. Iya. Itu yang saya pakai dan itu selalu terjadi di sini. Tapi ada konsekuensinya juga. Saya biasa kena juga, tapi saya bisa bentengi diri saya. Artinya ketika saya dikenakan aturan yang bilang saya melanggar ini, saya sudah membentengi diri saya. Setidak-tidaknya saya tidak melanggar untuk diri saya, tapi untuk orang banyak. Kemudian saya juga masih pegang undang-undang, nggak ditabrak semua. Nggak tabrak semua, ya. Nggak mentah-mentah kita Tidak menyalahi. mentah-mentah kita menyalahi Ya, kita masih aturan. memegang aturan Iya. seperti itu. Yang wajar-wajar saja, jangan yang ambil yang berbahaya. Iya, betul. Yang wajar-wajar saja. Ujian yang luar biasa Iya. untuk kami para pembelajar. Ya, pokoknya yang pembelajar harus berpikir bijaksana. Bijaksana itu bukan bijaksana kita berbuat untuk menyenangkan semua orang tidak. Kita bijaksana artinya masih dalam aturan juga. Kita bijaksana, setidak-tidaknya tidak menzalimi orang, menjalani pihak sepihak, ya itu jangan. Dan apalagi siswa di sini, siswa-siswanya kita kan berbagai karakter, ya, perlu kita sebijaksana mungkin. Ada lagi? Saya rasa cukup Ibu untuk siang ini. Terima kasih sekali atas Ibu sudah mau membagi pengalaman Ibu, sudah memberikan wejangan di sela-sela kesibukan Ibu yang luar biasa. Mungkin akan lembur juga hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga Ibu sehat selalu dan diberikan kelancaran dengan semua tugasnya. Amin, amin. Semoga juga Bu Sri bisa selesai di tahap guru penggerak ini, Insyaallah. jadi guru penggerak. Amin. Ya, menjadi pembina anak bangsa kita nanti. Amin. Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang jelas, pemimpin pembelajaran harus bijaksana, Insyaallah. bisa mengambil keputusan terbaik. Amin. Iya. Insyaallah dilaksanakan. Iya, iya. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam.